Matriks itu adalah susunan bilangan elemen atau unsur yang berbentuk persegi atau persegi panjang yang diatur dalam baris dan kolom, atau orde yang dibatasi oleh kurung. Orde pada matriks dinotasikan dengan I kali J, di mana I merupakan baris dan J merupakan kolom. Baris adalah susunan bilangan-bilangan yang mendatar atau horizontal. Sedangkan untuk kolom adalah susunan bilangan-bilangan yang tegak atau vertikal. Jika baris itu dia yang mendatar, sedangkan untuk kolom dia vertikal. Untuk orde, ada yang tahu nggak orde itu apa? Jumlah di baris kali kolomnya, Kak. Iya, benar. Baris dikali dengan kolom. Sebelumnya saya mau jelasin dulu contohnya ordo dari 2 kali 1. AB kita contohkan dalam bentuk angka, misalkan 3, B-nya 1. Sekarang yang ordo dua kali 2. Sama dengan 1 kali 2. Di mana barisnya 1 dan kolomnya 2. Kemudian, misalkan kalau ordonya 2 kali 2. AB, CD. Kemudian 3 kali 3. Misalkan kita masukkan angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini kan ordonya sama antara baris dan kolomnya. Sama-sama 2 dan 2. Yang bawahnya juga sama 3 dan 3. Jadi, untuk kedua ini, dia termasuk ke dalam matriks bujur sangkar.
Saya singkat ya, matriks bujur sangkar. Misalkan ordonya 3 kali 2. Kita contohkan angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sampai sini jelas? Masih paham ya? Nah, di sini terdapat jenis-jenis dari matriks. Ada 0, 0, 0, 0 ini termasuk matriks 0. Ada juga matriks baris. Baris itu berarti dia mendatar. Di mana B sama dengan contohnya 1, 2, dan min 1. Yang ketiga ada matriks kolom. Matriks kolom itu dia arahnya tegak ke bawah. Misalkan di sini 2 dan 3. Sedangkan untuk matriks persegi, dia bentuknya seperti persegi, di mana terdapat A, B, C, D. Kita masukkan angkanya 1, 3, min 2, 5. Selanjutnya terdapat matriks diagonal. Matriks diagonal itu berarti diagonalnya yang bersilangan. Selanjutnya ada matriks segitiga atas. Segitiga atas ini membentuk sebuah segitiga yang berada di atas, seperti ini. Ada juga matriks segitiga bawah. Segitiga bawah, dia segitiganya berada di bawah, seperti pada gambar. Dan juga terdapat matriks identitas. Matriks identitas itu diagonalnya harus 1. Selalu 1. Ordonya harus sama. Biasanya, sebentar. Masih kedengeran kan suara saya? Masih, Kak. Kedengeran kok, Kak. Oke, selanjutnya. Matriks identitas itu diagonalnya harus 1 dan ordonya harus sama, berada dalam matriks bujur sangkar yang tadi yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya di sini terdapat sebuah operasi dasar pada matriks. Yang pertama ada penjumlahan dan juga pengurangan. Penjumlahan matriks merupakan penjumlahan pada tiap unsur-unsur matriks yang seletak, sedangkan untuk pengurangan matriks merupakan pengurangan tiap unsur-unsur matriks yang seletak. Operasi tersebut hanya dapat dilakukan jika matriks-matriks tersebut memiliki ordo yang sama. Misalkan, kita masukkan nih angkanya. 2, min 1, 3, 4. Plus 0, 3, 2, min 1. Berapa hasilnya? Dua. 2, Ini 2, 5, 3. Oke.
Dua, Kak. Yang sebelah dua. Apa? Yang sebelah dua, sebelah kanan, ya. Nih. Di sini berarti ordonya sama kan? Dia sama-sama 2 kali 2 ordonya. Terdapat 4 sifat yang berlaku, bisa kalian baca. Kemudian tentukan nilai A dan B pada operasi matriks berikut. 5, 6, 3, 8, 7, yang sebelah kanan belum kita ketahui, 9, 4, min 2, 3, 6, bawahnya belum kita ketahui juga. Kita cari nilai dari A dan B-nya. Otomatis ini A, ini B. Berarti kan A-nya yang mana? A-nya itu yang ini. Sehingga 6 sama dengan A-3, maka A-nya jadi sama dengan 3. Begitupun yang 8, B-nya sama dengan 4. Bukannya 3 dikurang 3, 0 ya, Kak? Sebentar. Oh, ini salah ya. Oke. Gimana? Yang lain? Kak, 6 kan, 6 tuh sama dengan A-nya harusnya 9, Kak. 9 kurang 3. Iya, Kak. Yang bawah 8, 4, min. Min 4 Berarti berarti. benar ya? Kan A-nya 6, kita masukkan. Iya nggak sih? Iya, Kak. Oke ya. Ada lagi yang mau ditanya? Kalau nggak ada, kita lanjut dulu. Di sini terdapat perkalian skalar. Perkalian skalar itu merupakan perkalian antara unsur-unsur matriks bilangan skalar, misal K dan L, dengan syarat bahwa bilangan K dan L merupakan bilangan real. Sifat-sifat yang berlakunya terdapat 5. Sebentar ya, azan. Saya tunda dulu.
Halo, apakah suara saya terdengar? Kedengaran. Oke, kita lanjutkan. Perkalian skalar dilakukan dengan cara konstanta yang artinya nilai matriks bisa dikalikan dengan cara mengalihkan setiap elemennya.
atau komponen nilai matriks dengan skalar. Misalnya di sini kan ada A. K-nya sama dengan 2. Maka K dikali dengan, kita misalkan angka ini dengan AB, CD. Sehingga K dikali A, KA, K kali B, KB, K kali C, K dikalikan dengan D. Jadi di sini 1 kali 2, 2 kali 2, 3 kali 2, 4 kali 2. Sehingga didapatkan nilai dari KA-nya yaitu 2, 4, 6, 8. Oke, bisa dimengerti? Oke, kita lanjut ya. Di sini ada transpos. Transpos itu dari suatu matriks baris adalah matriks kolom dan transpos dari suatu matriks kolom adalah matriks baris. Misalkan A dan B adalah matriks berukuran M dikali N. Maka berlaku syaratnya terdapat 4 ini. Dan di sini terdapat contoh soal. Transpos ini berarti dia membalik baris dan kolomnya. Kita balik menjadi 1, 2, 3-nya menjadi kolom. 1 dan 4-nya kita menjadi baris. Membalik. Oke. Dari datar menjadi tegak. Datar ke tegak atau sebaliknya. Atau sebaliknya. Oke, masih muda ya, kita lanjut lagi. Di sini terdapat perkalian 2 matriks. Perkalian matriks merupakan perkalian antara 2 matriks, misalkan A dikalikan dengan B yang dilakukan terhadap elemen baris A dengan elemen kolom B. Syarat perkalian antara 2 matriks yaitu jumlah unsur atau elemen pada baris matriks A sama dengan jumlah kolom pada matriks B. Syaratnya juga di sini
juga boleh dari kolom juga sama dengan jumlah baris. Nah, perkalian 2 matriks A dikali B, A dikali B, memenuhi persyaratan yang pertama. Yang mana yang nggak muat lagi? Sini. Yang pertama, A di AM dikali N dikali dengan B N dikali K. Sama dengan C dikali M dikali dengan K. Persyaratan yang kedua, B N dikali K dikali dengan A M dikali N diartikan sebagai tidak dapat dikalikan karena K tidak sama dengan M. Oke, kita lanjut. Nah, di sini terdapat contoh soal, tentukan hasil perkalian matriks A dan B. A 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan B-nya sama dengan 1, 4, 2, 5, 3, 6. Karena jumlah baris pada matriks A sama dengan jumlah matriks B, maka kedua matriks tersebut dapat dilakukan operasi perkalian. Ordo dari hasil perkalian matriks yaitu jumlah baris AB adalah jumlah baris matriks B dan jumlah kolomnya adalah jumlah baris matriks A. Nah, kalau kita misalkan sebagai contoh ada AB dikali dengan C DE sama dengan, maka kita kalikan A kali C, AC
A kali D dan A kali E. Kita kali yang B-nya juga sama, kita kalikan. BC, BD, dan BE. Begitupun untuk yang ini. Jadi A kali B sama dengan AB sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 4, 2, 5, 3, 6. 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3, dan seterusnya. Jadi sama dengan 14, 32. Di sini 3277 kurang ini ya. Benar nggak ini hasilnya? Jadi hasil perkalian matriks A dan B adalah 14, 32, 32, dan 77. Maka ordonya 2 kali 2. Sampai sini paham? Atau ada yang ingin bertanya? Paham, Kak. Kita lanjut. Di sini ada matriks bujur sangkar. Yang sudah saya jelaskan di awal tadi, matriks bujur sangkar adalah matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Ordonya harus sama. Sifat dari matriks bujur sangkar pada di sini tabel salah satu matriks bujur sangkar yang penting adalah matriks identitas. Nah, identitas tadi juga sudah saya singgung di awal, di mana entry pada diagonal utamanya adalah 1 dan 0. Berarti di sininya dia harus 1 dan yang lainnya 0. Pada tempat lainnya, misalkan matriks identitas memiliki ordo n kali m, maka matriks identitasnya dilambangkan sebagai apa nih? Berikut merupakan sifat dari matriks identitas. K sama dengan 1. Misal A adalah matriks berordo M dikali N, maka sebentar, kayaknya PPT-nya tidak terbaca. Oh iya, sebagai Ln berikut merupakan sifat-sifat dari matriks identitasnya. Aduh, ini gimana? Matriks K sama dengan 1. Misal A adalah matriks berordo M kali N, maka berarti A kita masukkan Ln sama dengan A sama dengan A. Nah, ini masih teori yang tadi sangkut pautnya. Kita lanjut. Inverse matrix adalah kebalikan dari sebuah matriks persegi yang apabila matriks tersebut dikalikan dengan inversnya akan menjadi matriks identitas. Misalkan terdapat matriks A, maka inverse matriks dilambangkan dengan A inverse. Suatu matriks dikatakan memiliki inverse
jika determinan dari matriks tersebut tidak sama dengan 0. Jika suatu matriks tidak memiliki invers, maka matriks tersebut adalah matriks singular. Sedangkan matriks yang memiliki invers disebut dengan matriks invertible atau matriks non-singular. Berikut dikemukakan beberapa sifat yang berlaku pada invers matriks. Bisa kalian lihat dan baca. Kita lanjut. Di sini menentukan nilai dari invers matriksnya. Misalkan A adalah matriks berukuran ordo 2 kali 2. A sama dengan A11, A12, A21, A22. Nah, itu kita kalikan silang. Kali silang di mana A11 dan A22-nya itu bernilai positif. Kemudian kita kurangi dengan kali silangnya yaitu A12 dikali dengan A21. Sehingga inversnya, sorry ya ini berantakan, jadi tidak terbaca. Nilai dari inversnya adalah A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali dengan ordonya A11 sudah kita kalikan berarti menjadi A22 min A12 min A21 dikali dengan A22. Nah, di sini ada catatan. Determinan dari matriks berukuran 1 kali 1 ordonya adalah entry dari matriks itu sendiri. Misalkan A-nya adalah 3 dan B-nya adalah min 7, maka determinan nilai A-nya sama dengan 3, bilangannya sendiri, dan B-nya juga min 7. Oke, kita lanjut. Menentukan inverse matriks. Untuk A suatu matriks berukuran 3 kali 3, ini sama kita kali silang diagonalnya menjadi determinan A didefinisikan sebagai A11 dikali A22 dikali A33 ditambah A12 dikali A23 dikali A31 ditambah A13 kali A21 dikali A32 min A13 kali A22 kali A31 dikurang A11 dikali A23 dikali A32 min A12 dikali A21 dikali A33. Dan yang ini yang cukup kita kalikan, dia A11, A21, ini A31. Begitupun yang ini A12, A22, A32. Oke, kita lanjut. Di sini terdapat contoh soal.
terdapat nilai dari A, B, C. Ditanya hitunglah nilai 4B min setengah C dikurang A. Yang nomor 2, tentukan D sehingga 2A min 2B sama dengan 2A min 3C plus 2D. Yang ketiga, hitunglah nilai A plus B transpos dan A transpos plus B transpos. Kemudian bandingkan nilai keduanya. Kita masukkan nilai dari B-nya dan juga nilai dari C-nya. Ini nilai B, ini yang C, dan ini nilai A-nya. Sehingga kita kalikan satu persatu, kemudian kita kurangkan, lalu didapatkan hasilnya, hasil akhirnya min 14, 45 per 2, min 5 per 2, 0, 16, 14, 21 per 2, min 16, min 18 per 2. Oke, selanjutnya yang kedua, diketahui 2A min 2B sama dengan 2A min 3C plus 2D, 2A min 2A sama dengan min 3C plus 2D, 3C sama dengan 2D. Misalkan entitas-entitas pada matriks D dilambangkan dengan A, B, C sampai I, maka berantem. Oke, saya tulis saja ya. 0, min 1, 5, min 2, yang ini min 1, berarti ini kita coret ya. Ini min 1, 0, 0, 5, 2, dan yang ini min 3. Ya, ininya 2A, B, C, D, E, F, G, H, I. Kita misalkan masukkan dalam sebuah angka, dia angkanya 0, min 6, dan min 3. Oke. Yang ini min 3, 0, 0. Dan yang ini 15, 6, min 9. Ini saya hapus ya. Sehingga dia kalau dikalikan 2 kali A, 2A, 2 kali B, 2B, 2 kali C, 2C, 2D, 2E, 2F,
2G, 2H, dan 2I. Ini didapat dari sini. Kita kalikan. Dari matriks tersebut didapat bahwa A sama dengan 0, B sama dengan min 3 per 2, C-nya 15 per 2, D-nya min 3, E-nya sama dengan 0, F sama dengan 3, G sama dengan 3, G-nya sama dengan min 3 per 2, H-nya sama dengan 0, I-nya sama dengan min 9 per 2. Jadi matriks D yang didapatkan hasil akhirnya adalah ini. Oke, ada yang ditanya? Kalau belum kita lanjut. Sebentar ya, kok ini pada nggak terbaca. Kenapa ini ya? Okelah, kita kerjakan saja hasil dari A, B, A plus B transpose, yaitu gimana nilai dari A plus B transpose sama dengan dua, 1, min 2. Yang ini min 3, 0, 4, dan yang ini 4, min 5, 7.
ditambah dengan min 3, 0, 2, 5, 4, min 3, 1, 2, min 1, ini ada kurung besarnya, kita transpose menjadi berapa nih kita transposin? Ditambah dulu baru ditranspose. Min 1, Min 1, 2, 2, 5, 5, 1, 1, 4, 4, min 3 ya? 0, 0, 1. 6 ya? Ya. Nah, ini kita transpose menjadi, kita balik seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, menjadi min 1, 1, 0, 2, 4, 1, 5, min 3, 6. Dan hasil dari A plus B A transpose atau sama tadi, yaitu berarti sama dengan berapa nih? 2, 1, min 2, min 3, 0, 4, 4, min 5, 7, transpose, kita tambah dengan yang B-nya, min 3, 5, 1, 0, 4, 2, 2, min 3, min 1. Sama dengan berapa? 2, 1, min 2, yang ini min 3, yang ini 0, 4, yang ini 4, min 5, dan yang ini 7,
ditambah dengan min 3, 0, 2, 5, 4, min 3, 1, 2, min 1. Sehingga hasilnya berapa? Sama dengan min 1, min 1, 1 ya? 0, 0, 2, 2, 4, 4, Sama aja Kak hasilnya kayak yang atas. 1. Sama ya? iya, 5, min 3, min 3, 6. Gini. Oke, berarti karena A plus B transpose sama dengan A transpose ditambah B transpose, maka sifat dari matriks transpose ini yaitu A plus B transpose sama dengan A T atau A transpose ditambah B transpose. Berarti dia A plus B transpose sama dengan A transpose plus B transpose. Oke, kita lanjut. Contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 4. Misalkan A suatu matriks berukuran ordonya 2x2. Tentukan syarat agar A-2AT sama dengan 0. Kemudian berikan contoh matriks yang memenuhi syarat tersebut. Jawab, sesuai dengan konsep matriks transpose, maka matriks A yang memenuhi adalah matriks 0. Konsep ini sesuai dengan konsep perkalian skalar, yaitu jika KA sama dengan 0, maka salah satunya K-nya sama dengan 0 atau yang A-nya sama dengan 0. Hal ini dapat dibuktikan dengan karena dia sama dengan 0, maka A sama dengan 0 sama dengan kita buat ordo 2x2-nya bernilai 0, sehingga A-2A transpose sama dengan nol ordonya dikurangi dengan 2 kali ordo A ditranspos sehingga hasilnya 0, di mana hasil dari pengurangan matriks A dikurang 2 A transpos ekuivalen dengan matriks 0. Oke, kita lanjut. Nah, di sini terdapat nilai ordonya ABC, itu nilai ABC dan CBA, kemudian bandingkan nilai keduanya. Nilai dari matriks ABC yaitu yang ini kita masukkan A-nya, yang ini B, dan yang ini C. Gunakan sifat perkalian matriksnya yang tadi. Sehingga kita kalikan jadi 2, min 14, min 8, min 13, 26, 20, min 15, min 1.
Kemudian kita masukkan nilai C-nya 0, min 1, 5, min 2, 0, 2, min 1, 0, min 3. Maka kita kalikan baris kolomnya menjadi 36, min 2, 6, min 4, 6, 13, min 4, 3, 31, 20, 73. Kemudian nilai dari matriks CBA yaitu kita masukkan nilai C-nya, B, dan nilai A-nya. Kita lakukan dulu nih yang CB-nya, baru nanti kita lakukan yang A. Setelah itu nanti baris dan kolomnya kita dapatkan 15, min 58, 86, 12, min 46, 92, min 2, 17, min 18. Jadi nilai dari ABC itu tidak sama dengan CBA. Membuktikan bahwa AB dikali C sama dengan CB kali A tidak sama dengan AB dikali C sama dengan A dikali BC. Oke. Ada yang mau ditanya atau kita lanjut? Lanjut, Kak. Oke. Lanjut, Kak. Di sini ada soal misalkan A adalah matriks berukuran ordo 2 kali 3 dan yang B-nya adalah matriks berukuran 3 kali 2. Tunjukkan bahwa AB transpos sama dengan B transpos kali A transpos. Kita misalkan nilainya A-nya sama dengan 1, 2, 1, 2, 1, 2 dan B-nya 2, 2, 2, 1, 1, 1. Maka AB transpos sama dengan B transpos A transpos. Di mana nilainya, nilai A dan nilai B-nya ini 1, 2, 1, 2, 1, 2. Dikalikan dengan 2, 2, 2, 1, 1, 1 sama dengan 2, 2, 2 transpos dan yang satunya kita transpos juga. Kemudian kita masukkan nilai A-nya. 1, 1, 1, 2, 2, 2. Kita transpos. Dari gambar di sini didapatkan 4 nilainya 4 transpos, nanti bisa kalian cari.
sama dengan kita transpos. Kita balik, berarti ini menjadi 2, 2, 2, 1, 1, 1. Atau yang ininya 1, 1, 2, 2. Sehingga nilainya 4, 4, 4 sama dengan 4, 4, 4. Berarti kesimpulannya AB transpos sama dengan B transpos dikali A transpos terbukti benar. Dan konsep AB transpos sama dengan B transpos dikali A transpos pada sifat perkalian matriks terbukti. Oke, kita lanjut. Ini. Misalkan ya sudah, kita kerjakan saja. Masih kok nggak ada. Kenapa sulit sekali? Sebentar deh. Tidak terbaca gambar. Sambil dikerjakan dulu ya.
Oke, kita lanjut. Secara kasat mata sudah terlihat jelas bahwa AI3 transpose sama dengan AT, I3 sama dengan I3 A transpose adalah benar. Hal ini telah sesuai dengan konsep matriks identitas, yaitu jika matriksnya berordo M dikali N dikalikan dengan matriks identitas, maka berlaku matriks N sama dengan matriks A sama dengan A. Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut. Kita misalkan matriks A-nya sama dengan satu, dua, satu, maka nilai dari ini kita tuliskan matriksnya berarti satu, dua, satu, kali dengan matriks identitas yang sudah saya bilang tadi, berarti 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Transpose sama dengan satu, dua, satu, transpose matriks identitasnya 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Sama dengan 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0,
001. Kemudian yang ditransposkan tadi 11, 2, 2, 2, 1, 1, 1. Transpos. Sehingga menjadi kita balik menjadi 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1. Sama dengan 1, 2, 1. Berapa nih, bener nggak? 1, 2, 1. 1, 2, 1. Ya, ini juga sama. Berarti kesimpulannya adalah benar dan telah sesuai dengan konsep matriks identitas. Oke, kita lanjut. Tunjukkan bahwa inverse dari matriks A berordo 2 kali 2, 2, 1, 1, 1 adalah B sama dengan 1 min 1, min 1, 2. Jawab untuk menentukan apakah matriks B merupakan inverse dari matriks B. Pertama-tama, cek nilai determinan matriks A. Determinan A sama dengan 2 kali 1 dikurang 1 kali 1. Sama dengan 1. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita kali silang. Karena matriks adalah matriks invertible, maka matriks A memiliki inverse. Inverse matriks A yaitu A inverse sama dengan 1 per determinan dikali dengan 1, 1, salah ya, 1, 1, min 1, 2. Sehingga ini menjadi 1 per 1 dikalikan dengan 1 min 1, 1, 2. Karena A inverse sama dengan B, maka matriks B merupakan inverse dari matriks A. Sama seperti tadi. Oke, kita lanjutkan. Contoh soal ada A ordo 2 kali 2, min 2, 2, min 3, 3, dan yang B-nya 2, min 2, min 3, 2.
Tentukan inverse dari matriks A jika ada, matriks B jika ada. Jawab untuk memastikan bahwa kedua matriks tersebut memiliki inverse, maka akan dipastikan terlebih dahulu bahwa nilai determinan matriks A maupun B tidak sama dengan 0, di mana determinan A-nya min 2 kali 3 dikurangi dengan 2 kali min 3 sama dengan 12. Determinan B-nya 2 kali 2 dikurang min 2 kali min 3 sama dengan min 2. Karena determinannya keduanya tidak sama dengan 0, maka keduanya memiliki nilai inverse. Sehingga A inverse sama dengan 1 per determinan A min 2 min 3 2 3 sama dengan, berarti setengah kita balik menjadi 3 min 2 3 min 2. Sehingga hasilnya didapat sama dengan berapa nih? 1/4 min 1/6 1/4 min 1/6. Untuk matriks B-nya, B inverse-nya saya taruh di sini aja. Satu per determinan B dua min 2 min 3 2 sama dengan 1 per min 2 dikali dengan 2 2 3 2. Berapa hasilnya?
Halo? Masih terdengar nggak suara saya? Masih Kak, masih. Berapa sih? Min 1. Min 1. Min 1. 1. Min Per 2. 3/2. 3/2. Min 1. Oke, terima kasih. Jadi gitu, kita lanjut. Untuk soal 15 sampai 16 tentukan determinan matriks untuk menentukan apakah matriks tersebut invertible atau tidak. Kemudian tentukan inverse-nya jika ada. Nilai determinan dari kedua matriks tersebut yaitu, kita silang, sehingga didapatkan 17 dan determinan B-nya juga kita dapatkan hasilnya adalah 0. Karena determinan matriks B bernilai 0, maka matriks B tidak memiliki inverse. Kemudian inverse dari matriks A yaitu ini determinan, ini matriks A inverse determinan A. 1 per determinan A. Dikali dengan min 5, ya ini 1, min 2, min 3. Sama dengan 1/17, yang ini min 3, dua, yang ini min 1, min 5. Nah, sehingga ini hasilnya yaitu min 3/17, min 1/17, 2/17, min 5/17. Itu tadi siapa yang raise hand? Atau sampai jam berapa ya? Sudah lewat Kak waktunya. Sudah lewat? Iya Kak, sampai 16.40 bukannya Kak. Soalnya sudah sore juga belum sholat asar. Walah, saya kira sampai jam 5. Ya udah, satu lagi nih. Sebentar ya, satu lagi. Atau mau tugas ini? Jangan. Kita bahas X sama dengan, saya singkat aja biar cepat, uang yang diterima pertama, dan yang Y ini uang yang diterima pegawai kedua. Oke, saya cepat aja ya. Kemudian uang yang diterima pegawai pertama dan kedua berjumlahnya 700. Diperoleh model, maka X plus Y oh ya, yang mau sholat nggak apa-apa, sholat dulu aja. Saya mau menyelesaikan soal 1 ini, sebentar ya. 700 dan yang pegawai pertama mendapatkan 75.000. Kurangnya dari 3 kali uang yang diterima pegawai kedua. Sehingga didapatkan modelnya yang kedua ini X plus Y
sama dengan 700 dan X min 3Y sama dengan min 75. Jadi penulisan model matematika tersebut dalam matriksnya adalah 1, 1, 1, min 3, X, Y, sama dengan ini. Oke. Soalnya udah selesai. Sini.